Halo pemirsa kanal YouTube Warta Karangsaru. Pada kesempatan ini, saya Gebi akan menemani pemirsa dalam tur virtual organ pipa GKI Karangsaru, Semarang. Mari kita mulai tur kita. Saat ini kita berada di dalam gedung Gereja Kristen Indonesia Karangsaru, Semarang. Dan di belakang saya adalah tampak depan dari organ pipa. Desain fasad atau tampak depan organ pipa ini sederhana, tetapi tetap indah dan anggun. Perancangan desain fasad organ pipa ini setidaknya mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, prinsip penggunaan seni dalam liturgi, yaitu nobilia simpliciter, atau kesederhanaan yang anggun. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga agar seni dalam liturgi tidak berlebihan, tetapi juga tidak asal-asalan. Yang kedua, prinsip keselarasan dengan desain interior yang sudah ada, sehingga keberadaan organ pipa baru ini tidak menjadi benda asing di tengah-tengah ruang ibadah. Desain balkon dan fasad organ pipa diselaraskan dengan desain mimbar pengkhotbah yang menjadi pusat perhatian umat ketika beribadah. Organ pipa ini didedikasikan dan diresmikan dalam sebuah ibadah ekumenis pada 24 Januari 2025. Mari sekarang kita menuju balkon untuk melihat dengan lebih dekat organ pipa yang unik ini. Nah, kita sudah sampai di atas balkon dan berada di belakang fasad organ pipa. Di belakang saya tampak banyak sekali pipa dengan berbagai ukuran. Jumlah pipa yang terpasang sebanyak 1053 pipa, di mana 244 pipa terbuat dari bambu dan sisanya dari kayu. Ini adalah salah satu keunikan organ pipa GKI Karangsaru. Jika biasanya pipa-pipa organ pipa dibuat dari logam dan kayu, dalam organ pipa ini tidak ada pipa yang terbuat dari logam. Tentunya hal ini menjadi satu keunikan tersendiri dan karakter suara yang dihasilkan organ pipa ini berbeda dengan organ pipa lainnya. Di samping saya tampak deretan contoh jenis-jenis pipa sesuai dengan register yang ada di organ pipa ini. Apa itu register? Register adalah kelompok pipa dengan warna suara tertentu. Jumlah pipa dalam satu register organ pipa ini adalah 56 pipa. Organ pipa ini memiliki 17 register. Jika kita perhatikan, pipa-pipa ini memiliki bentuk dan tinggi yang berbeda-beda. Pipa tertinggi berukuran kurang lebih 2,75 meter ada di sebelah kanan saya. Pipa yang terkecil berukuran kurang lebih 2 cm. Ada pipa yang gemuk dan ada pipa yang kurus. Ada pipa dengan pipi di bagian mulutnya. Ada pipa tanpa pipi di bagian mulutnya. Ada pipa dengan bidang miring di depan, ada pipa dengan bidang miring di dalam. Perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan munculnya perbedaan karakter suara yang menjadikan organ pipa ini kaya warna suara. Lalu, ada pipa dengan tutup dan pipa tanpa tutup. Tutup atau sumbat di ujung atas pipa berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan nada pipa. Jika seharusnya pipa bernada G, tetapi ketika ditiup bernada G crash, maka tutup pipa ditarik ke arah luar, sampai pipa menghasilkan nada G. Jika pipa seharusnya bernada G, tetapi ketika ditiup bernada F, maka tutup dimasukkan ke arah dalam
sampai pipa menghasilkan nada G. Jadi, tutup atau sumbat pada pipa berfungsi sebagai alat stem pipa. Lalu, bagaimana cara menyesuaikan tinggi nada pipa yang tidak bertutup? Caranya adalah dengan menaik turunkan slot yang ada di belakang atau depan pipa. Selain pipa tertutup dan terbuka, ada satu jenis pipa yang disebut sebagai pipa tertutup sebagian. Artinya, pipa memiliki tutup atau sumbat, tetapi di tengah sumbatan itu ada lubang dengan ukuran tertentu. Pipa jenis ini menghasilkan warna suara yang khas. Mari kita lihat lebih dekat pipa-pipa yang ada di organ pipa ini. Sekarang kita berada di antara winches. Winches adalah kotak tempat pipa-pipa berdiri dan mendapatkan tiupan angin. Di belakang saya ada dua winches, pedal sisi C dan sisi cheese. Di depan saya ada 4 winches, yaitu 2 winches grade atau manual 1 dan 2 winches swell atau manual 2. Pipa-pipa inilah yang berbunyi ketika tuts organ pipa ditekan. Nah, bagaimana caranya pipa-pipa ini bisa berbunyi? Mari kita lihat cara kerja organ pipa ini. Pipa-pipa di belakang saya ini bisa berbunyi karena ada hembusan angin. Angin dihasilkan dari mesin blower, kemudian angin distabilkan tekanannya dan diatur volumenya dalam sebuah kotak besar yang disebut kotak hembusan atau bellows. Dari bellows, angin disalurkan ke kotak-kotak winches sehingga kotak-kotak winches dipenuhi dengan angin dengan tekanan tertentu. Ketika tuts organ pipa ditekan, mekanika organ akan membuka valve yang ada di dalam winches. Ketika valve terbuka, angin masuk ke dalam saluran dan meniup pipa. Sekarang, mari kita menuju konsol orgel. Inilah konsol orgel, tempat organis memainkan organ pipa. Di dalam konsol terdapat tuas-tuas register, keyboard manual 1 dan 2, serta pedal. Daftar register manual 1 adalah Prestan 8, whole pip 8, octave 4, roar flute 4, quinte 2/3, super octave 2, dan mixtur 1/3. Daftar register manual 2 adalah Bordun 8, traverse flute 4, principal 4, flute 2, octavin 2, larigot 1/3, dan string 8 sebagai diskan.
Daftar register pedal adalah sub bass 16, oktav bass 8, dan choral bass 4. Organis dapat mengkombinasikan register-register yang ada untuk menciptakan iringan yang indah. Nah, sampai di sini virtual tour kita. Bagi para musisi, terutama organis, yang ingin melihat ataupun mencoba organ pipa ini, dapat menghubungi kantor sekretariat GKI Karangsaru pada jam kerja. Sampai jumpa di lain kesempatan.